5% 5% untuk operasional pemerintah desa. Kenapa menjelang Pilpres? Jangan sampai ini menjadi sebuah bancakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Saat ini kita kedatangan tamu seorang pemerhati desa, pengamat desa, punya kepedulian terhadap bagaimana desa kekinian. Dia adalah Faisal Muhlis. Bung Faisal, selamat datang. Selamat datang Bung Imam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana desa sekarang ini? Kalau desa hari ini saya kira baik-baik aja. Kenapa baik-baik aja? Dari tahun 2015 negara kita sudah menggelontorkan duit kurang lebih 400 triliun. 400 triliun, Bung. Wow. Itu luar biasa itu. Seharusnya masyarakat kita hari ini sudah sejahtera. Harusnya ya? Harusnya sudah sejahtera. Tapi kan tinggal melihat dari segi bagaimana fungsi kontrol negara dalam hal mengawasi dan melakukan proses pengawasan. Gitu. Terus sekarang ini kan Presiden sudah mengumumkan bahwa ada dari dana desa itu ada 3% yang diperuntukkan operasional aparat desa. Bagaimana Bung Faisal melihat kebijakan ini? Karena kita lihat ini kemungkinan ini akan terjadi banyak penyelewengan. Ini 3% karena peruntukannya kurang jelas bisa digunakan untuk apa saja. Bagaimana Bung melihatnya? Ya begini Bung Imam, ini kan sebenarnya ini menjawab kegelisahan. Ya, ini awalnya menjawab kegelisahan para kepala-kepala desa melalui forum Abdesi. Mereka sempat menggelar pertemuan. Forum Abdesi, Abdesi. Asosiasi Pemerintahan Desa. Asosiasi Pemerintahan Desa. Ya. Oke. Jadi di asosiasi itu mereka melakukan yang namanya silaturahmi nasional. Itu kalau tidak salah kemarin dilaksanakan di Senayan, tanggal 29 Maret kalau tidak salah. Kumpullah Abdesi ini. Kemudian mereka mengusulkan 5% bahkan. 5% untuk operasional pemerintah desa. Pemerintah desa. Ya. Jadi dari 5% yang disanggupi oleh pemerintah pusat itu hanya sebanyak 3%. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa menjelang Pilpres kemudian biaya operasional atau kita singkat BOP itu kemudian diberikan kepada pemerintah desa? Ada apa? Jangan sampai ini menjadi sebuah bancakan. Jadi tadinya 5% yang akan digelontorkan? Iya benar. Banyak juga ya? Betul. Luar biasa ini negara kita ini. Bayangin aja ini Bung Imam. Ya. Tahun ini anggaran dana desa kita ini kan kurang lebih 64 triliun. Tahun depan 2023 itu akan naik menjadi 70 triliun. Dari 70 triliun kalau kita hitung-hitung dengan 3% tadi biaya operasional itu kurang lebih 2,1 triliun itu Bung Imam. Itu nggak ngeri-ngeri sedap nggak tuh? Itu ngeri-ngeri sedap menurut saya. Kenapa? Karena melalui peraturan desa nomor 8 tahun 2022 yang dimana di situ menjelaskan terkait kebijakan 3% biaya operasional. Negara kita ini kan sudah menyiapkan sistem. Ada namanya sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa ini kan di situ ada beberapa bidang ya. Di situ ada bidang pemerintahan, ada bidang pembangunan, pemberdayaan, sama pembinaan. Di bidang pemerintahan itu sudah diatur melalui peraturan Permendagri. Ya kan, terkait mekanisme pengelolaan tunjangan untuk pemerintah desa atau aparat desa. Saya kira dari tunjangan itu sebenarnya bisa digunakan untuk mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya itu tadi, misalnya taruhlah ada masyarakat yang punya kebutuhan. Kan kita tahu sendiri memang kalau di desa kita biasanya itu kalau kita sebagai kepala desa ada aja itu kebutuhan masyarakat, ada yang sakit, kemudian ada yang butuh, ada hajatan, ada apa. Jadi pemerintah desa dalam hal ini bagaimana membiayai semua urusan di desanya, ya dia bisa mengambil dari tunjangan desanya. Kenapa bisa diambil? Tidak harus ambil dari 3% ini. Iya, takutnya begini, Bung Imam. Takutnya justru terjadi korupsi besar-besaran yang ada di bawah, gitu, di level desa ya. Yang tadinya ini kan dari uang yang ada, bayangin aja gini, contoh kasus ya. Ini anggaran nih, dana desa nih, kan kita harus klaster nih. Ini ada dana desa, ini ada dua ya, ada dana desa, ada alokasi dana desa. Ya, apa bedanya tuh? Oh, kalau dana desa ini dia bersumber dari APBN.
Tapi Kalau alokasi dana desa itu bersumber dari APBD melalui dana perimbangan dikali ditambah dengan DBH. Jadi memang proses penganggaran juga, penganggaran dana desa itu memang butuh proses yang sangat panjang karena di situ ada strategi perhitungannya juga. 65% itu dibagi rata. 65% dari postur APBN kita, misalnya APBN kita 70 triliun. 65% itu dibagi rata dulu ke seluruh desa. Setelah itu ada perhitungan-perhitungan lain, misalnya besaran jumlah penduduk. Ya kan? Besaran jumlah penduduk, besaran wilayah, tingkat kemiskinan. Itu semua dihitung, ada rumusnya untuk menentukan berapa dana di setiap desa itu. Nah, itu dana desa itu. beda-beda setiap desa. Setiap desa beda-beda. Saran kepada atau rekomendasi dari Talang Institute ke pemerintah terkait dengan dana alokasi 3% ini. Ya, saya berharap, Ya. saya berharap kepada pemerintah kita ini fungsi pengawasan itu tolong diperketat. Jangan sampai dana operasional tadi itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Apalagi Dan untuk kepentingan pilpres. takutnya itu kepentingan politik nanti. Ini kan kita belum tahu nih Iya. fungsinya nanti nih. Yang jelas, ya saya secara pribadi berharap itu tadi fungsi pengawasan, fungsi kontrol dari masyarakat juga, ya kan, dari aparat penegak hukum terutama, ya kan, pemerintah kabupaten atau pemerintah di atasnya, atau ya pendamping desa juga harus melakukan proses pendampingan itu lebih ketat lagi. Ya. Jangan sampai dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Lebih profesional. Lebih profesional, betul sekali Bung Imam. Oke, terima kasih Bung sekali Ya, lagi. sekali lagi terima kasih Ya. atas ininya undangannya. Waduh, luar biasa nih. Pokoknya semoga desa kita Waduh. terus berkembang. Amin, 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 amin. amin, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.